Babak penyisihan, Bab 62 Douluo Dalus Sol Len 2. Bagaimana tepatnya pertempuran kacau yang melibatkan beberapa puluh orang bisa dilakukan? Mempertimbangkan bahwa para peserta berkisar antara siswa kelas 2 hingga 5, pasti ada kesenjangan yang besar dalam kultivasi mereka. Perbedaan ini bukanlah sesuatu yang bisa dibuat dengan angka. Bahkan jika 5 atau 6 orang secara bersamaan menyerang Bei Bei, Su Sanxi, dan yang lainnya, mereka masih tidak akan bisa mengalahkan mereka. Dengan demikian, hampir semua orang mulai membentuk aliansi setelah pertempuran dimulai. Huo Yuhao tidak membentuk tim dengan siswa kelas 1 lainnya. Pertama, mereka tidak bisa dianggap terkoordinasi dengan baik. Kedua, mereka semua hanya siswa tahun kedua. Dalam pertempuran kacau seperti ini, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menang bahkan jika mereka semua bekerja sama. Pilihan pertama Huo Yuhao adalah menemukan kakak laki-lakinya, karena sedang dingin untuk beristirahat di bawah pohon besar. Bei Bei secara alami memahami niat Huo Yuhao, saat dia menggeram, Sanxi, Nanan, mari kita bekerja sama. Mereka bertiga adalah siswa tahun kelima dengan 4 cincin jiwa. Akan sangat mudah bagi mereka untuk diserang dari semua sisi. Lebih jauh, hubungan mereka sangat halus. Sejumlah besar orang berpikir bahwa Bei Bei dan Su Sanxi adalah saingan, namun pada kenyataannya mereka adalah teman yang sangat baik. Pada saat yang sama, meskipun Jiang Nanan tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan mereka, dia secara alami tidak akan membuat keputusan yang buruk mengingat situasi mereka. Selain itu, dia berteman baik dengan Tang Ya. Selain kelompok Huo Yuhao, yang telah memutuskan untuk melakukan sendiri, siswa lain semua mencari teman yang ada di dekat mereka. Dai Huabin, Xie Huanyu, dan Zulu secara alami memutuskan untuk membentuk tim bersama. Setelah itu, mereka menyeret teman sekelas mereka Wu Feng dan Ning Tian di dekatnya ke tim mereka untuk membentuk tim kecil beranggotakan 5 orang. Para siswa tahun ketiga dan keempat lainnya membentuk tim mereka sendiri, sementara para suster Lan secara alami membentuk sebuah tim dengan Huang Cutian. Di sisi lain, Zhou Shichen dan Cao Jinsuan memutuskan untuk mengikuti trio Huo Yuhao dan bergegas menuju Bei Bei. Keduanya sangat pintar ketika mereka menyaksikan Huo Yuhao mengungkapkan jumlah bakatnya yang mencengangkan. Mereka secara alami memahami bahwa, paling tidak ada ruginya mengikuti dia. Sayangnya, mereka bukan dia, juga tidak memiliki sesuatu seperti pendorong jiwanya. Mereka berdua segera ditinggalkan segera setelah dia dipercepat dengan menggunakan pendorong jiwanya. Dari semua orang yang hadir, satu-satunya orang yang belum menemukan tim adalah Hekaitu yang tinggi dan kokoh, yang juga satu-satunya murid inti dari Departemen Alat Jiwa yang berpartisipasi dalam acara tersebut. Sementara yang lain bergegas membentuk tim, dia berdiri di sana seperti mesin baja. Sejumlah besar potongan-potongan logam berbentuk tabung mulai muncul di seluruh tubuhnya, yang membuatnya menyerupai landak baja besar. Meskipun banyak tabung yang muncul, hal-hal yang paling menakutkan di tubuhnya masih 2 meriam besar, paha di bahunya. Bahkan jika beberapa siswa dari Departemen Jiwa Bela Diri tidak tahu bahwa mereka adalah alat jiwa yang diam, mereka masih bisa merasakan sensasi mengerikan dari krisis dari mereka. Hekaitu telah mengikuti Fan Yu untuk waktu yang lama, karena Fan Yu adalah yang membawanya ke Akademi Shrek. Seketika bahwa sejumlah besar alat jiwa muncul di sekujur tubuhnya, 2 cincin jiwa kuning dan ungu bangkit dari bawahnya dan secara bersamaan menyala. Secara mengesankan, dia berhasil menjadi ahli peringkat leluhur jiwa. Setelah semua tabung logam muncul dari tubuhnya, Hekaitu tanpa ampun meluncurkan serangan ke arah daerah yang menampung jumlah terbesar orang. Lebih dari 20 sinar cahaya tiba-tiba muncul dari tubuhnya ke arah sasarannya, dan riak kekuatan jiwa yang seketika meledak keluar mengejutkan semua orang yang hadir. Zhou Shichen dan Cao Jiansuan adalah yang paling sial dari yang dia targetkan, karena mereka harus menanggung beban terberat dari tembakan cahaya yang menakutkan. Rentetan serangan yang dia kirimkan ke mereka datang terlalu tiba-tiba,
dan bergerak terlalu cepat untuk dihindari. Selain itu, ketika serangan diluncurkan dari alat jiwa, itu tidak memiliki tanda-tanda awal. Ini juga pertama kalinya mereka menghadapi satu, sehingga mereka agak terpana untuk waktu yang singkat. Saat mereka akan dipukul, mereka berdua merasakan tubuh mereka tiba-tiba meringankan. Segera setelah itu, mereka merasa diri mereka melambung ke langit dan menghilang dari medan perang. Kalian berdua dihilangkan. Bau alkohol menyerang hidung mereka ketika Zhou Shichen dan Cao Jianxuan menemukan bahwa, yang membuat mereka heran, mereka sekarang melayang-layang di udara di samping Penatua Xuan, dan lingkaran cahaya redup menutupi tubuh mereka. Ledakan keras kemudian terdengar dari tanah di bawah mereka. Kekuatan 20 alat jiwa sangat mencengangkan. Di tengah ledakan kekerasan, semua orang selain Zhou Shichen dan Cao Jianxuan yang secara langsung dihilangkan buru-buru menghindar ke samping. Heikaitu belum meluncurkan serangannya untuk apa-apa. Bahkan, dia melakukannya demi adiknya yang masih kecil. Jika tidak, mengapa serangannya bertabrakan dengan Zhou Shichen dan Cao Jianxuan? Huo Yuhao memanfaatkan api penutup Heikaitu untuk dengan lancar mencapai kelompok 3 Bei Bei dengan Wang Dong dan Xiao Xiao. Kakak senior He, lewat sini. Huo Yuhao melambai ke arah Heikaitu begitu dia mencapai Bei Bei, lalu segera mulai melepaskan kemampuan bantu yang kuat. Mata Huo Yuhao berbinar dengan warna keemasan samar saat berbagi deteksi spiritualnya langsung menyelimuti Wang Dong, Xiao Xiao, Bei Bei, Su Sanxi, Jiang Nanan, dan Heikaitu. Dari 6 dari mereka, Su Sanxi dan Jiang Nanan adalah satu-satunya yang belum mengalami deteksi spiritual Huo Yuhao sebelumnya. Karena itu, mereka berdua langsung tercengang ketika mereka diselimuti olehnya. Harus diketahui bahwa deteksi spiritualnya akan tumbuh lebih kuat saat kultivasinya meningkat. Meskipun itu belum bisa menyelimuti seluruh medan perang, itu masih bisa menutupi sebagian besar dari itu. Sebuah gambar 3 dimensi muncul di semua pikiran mereka, setelah itu setiap tindakan yang diambil atau akan diambil oleh lawan di sekitarnya ditransmisikan ke dalam pikiran mereka melalui analisis deteksi spiritual Huo Yuhao. Sensasi yang luar biasa dari kendali total ini adalah sesuatu yang tidak akan ditolak oleh guru jiwa. Bei Bei memberi acungan jempol kepada Huo Yuhao, lalu maju selangkah. Dia menginjak tanah dengan kaki kanannya, yang menyebabkan ledakan keras untuk keluar. Teriakan nyaring naga terdengar dari tubuhnya saat dia mengaktifkan Blue Lightning Tyrant Dragon yang perkasa. Su Sanxi juga mengambil langkah ke depan, dan aliran udara hitam yang lebat berputar-putar di sekujur tubuhnya saat dia mengangkat perisai Xuanwu Turtle-nya yang besar. Namun, ketika dia melakukannya, ekspresinya tiba-tiba menjadi aneh. Bei Bei, apakah Anda menggunakan ini ketika Anda memenangkan pil air misterius dari saya? Saya bertanya-tanya bagaimana Anda akan menjadi begitu sengit. Kamu curang. Bei Bei melirik ke arah Su Sanxi yang marah, lalu menjawab dengan acuh tak acuh, bagaimanapun, saudara juniorku sudah memakannya. Apa yang akan kamu lakukan? Aku akan menyelesaikan masalah denganmu setelah kita menyelesaikan ini, balas Su Sanxi dengan marah. Di sebelah Bei Bei, yang berdiri di depan bersama Su Sanxi, berdiri Jiang Nanan. Di sisi lain, Heikaitu berdiri di belakang Bei Bei, sementara Xiao Xiao dan Wang Dong berdiri berdampingan di belakangnya. Baris terakhir adalah Huo Yuhao. Kami hanya memiliki 7 orang, jumlah yang tepat. Suara tenang Huo Yuhao terdengar melalui telinga semua orang di dekatnya. Makna di balik kata-katanya jelas, hanya 7 orang yang bisa lulus, dan mereka memiliki 7 orang di tim mereka. Dengan demikian, mereka tidak perlu mengalihkan perhatian mereka dengan pertikaian apapun. Bergeraklah. Bei Bei berteriak pelan, lalu mengambil langkah besar ke depan. Dia memiliki banyak pengalaman pertempuran, dan tidak mungkin bagi keempat leluhur jiwa di tim mereka untuk tidak menarik niat apapun. Begitu yang lain memperhatikan bahwa mereka telah bekerja sama, mereka pasti akan mengumpulkan semua kekuatan mereka untuk menyerang mereka.
Saat ini adalah waktu terbaik bagi mereka untuk menyerang untuk mendapatkan keunggulan. Namun, setiap peserta adalah murid inti. Karena itu, tidak satupun dari mereka yang bodoh. Seketika Bei Bei maju selangkah, murid inti tahun keempat berteriak keras, "Semuanya, mari gabungkan kekuatan kita untuk berurusan dengan tim senior berdering 4 itu." Kata-kata senior berdering 4 sangat efektif untuk mendapatkan perhatian 18 siswa lainnya. Ketika mereka mendengar pengingat orang itu, mereka semua segera sadar dan dengan cepat mendekati tim Bei Bei. 7 lawan 18. Semua orang yang hadir adalah murid inti. Meskipun tim Bei Bei memiliki 4 leluhur jiwa, Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao masih sedikit lebih lemah dari mereka. Mereka sama sekali tidak memiliki peluang untuk menang. Bei Bei segera membuat keputusan cepat, menghentikan tugasnya, dan menembak ke kanan. Ketika dia melakukannya, deteksi spiritual Huo Yuhao mengirimkan niat Bei Bei ke semua anggota di tim mereka. Ada total 6 siswa dari 2 tim di sebelah kanan, semuanya adalah siswa tahun ketiga. Pada saat itu, mereka secara bersamaan melepaskan jiwa bela diri mereka. Mereka semua adalah pakar 3 cincin, dan semuanya memiliki kombinasi optimal 2 cincin jiwa kuning dan 1 cincin jiwa ungu. Reaksi mereka sangat cepat, karena masing-masing dari mereka berusaha untuk melepaskan keterampilan jiwa masing-masing secara bersamaan. Namun, mereka tiba-tiba merasa pikiran mereka menjadi kabur untuk sesaat, yang menyebabkan gerakan mereka melambat setengah hentakan. Mereka tidak tahu siapa yang bergerak, tetapi rekan-rekan Huo Yuhao yang berada di bawah pengaruh berbagi deteksi spiritualnya dapat merasakan bahwa ia telah melepaskan keterampilan jiwa. Bei Bei memimpin dan menyerbu dengan kuat ke dalam formasi Tuan 6 jiwa, tapi dia segera bertemu dengan 2 Tuan jiwa tipe serangan. Rambut panjang orang di sebelah kiri berubah menjadi oranye, dan ukuran tubuhnya 2 kali lipat. Jiwa bela dirinya ternyata adalah Raja Binatang, Sang Singa. Segera setelah itu, sepasang telapak tangan besar bertemu dengan tuduhan Bei Bei. Jiwa bela diri orang di sebelah kanan adalah tombak, yang berubah menjadi sinar cahaya saat ditembakkan ke dada Bei Bei seperti ular beludak. Jelas ini bukan pertama kalinya mereka bekerja bersama. Dengan 1 orang berdiri di depan dan 1 lagi menyerang dari belakang, mereka terkoordinasi dengan sangat baik. Penguasa jiwa yang menggunakan tombak yang ada di belakang membuat langkah terakhir, tetapi serangannya tiba lebih dulu. Tombak tajamnya melesat ke arah tubuh Bei Bei. Bei Bei sama sekali tidak takut saat menghadapi serangan mereka. Dia menjerit, dan ular listrik yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuhnya. Mereka tidak hanya membungkus 2 tuan jiwa di depannya, mereka juga menyelimuti 4 tuan jiwa lainnya di belakang mereka. Pada saat yang sama, suara pedih seruling terdengar, yang menyebabkan kecepatan semua orang yang tidak ada di tim Huo Yuhao berkurang. Xiao Xiao memilih untuk melepaskan flute pemujaan Nine Phoenix-nya pada waktu yang paling tepat. Bei Bei meraih tombak tajam yang mendekatinya dengan cakar naga kirinya, yang menciptakan banyak percikan api. Dia kemudian menyapu dengan cakar kanannya dan mengirim master tipe serangan 3 cincin dengan jiwa bela diri Lion terbang. Jiang Nanan melompat ke udara tanpa suara saat ini terjadi. Dia terlalu cepat, sehingga bahkan sosoknya tidak bisa dilihat. Dia memilih untuk bergerak, dibantu oleh deteksi spiritual Huo Yuhao, pada waktu yang tepat. Seketika master jiwa yang memiliki jiwa bela diri singa terbang ke udara, lehernya dijepit di antara kakinya. Dia kemudian memutar pinggangnya dan mengirimnya terbang menjauh dari tim mereka. Pejuang yang paling penting di antara 6 tuan jiwa secara alami adalah 1 dengan jiwa bela diri singa. Dia bertugas mengambil serangan Bei Bei untuk memenangkan waktu bagi rekan 1 timnya untuk mengepung mereka. Namun, dia tidak berpikir bahwa sekelompok leluhur jiwa akan sekuat ini. Dia dikirim terbang setelah mencoba menggunakan hanya 1 keterampilan jiwa. Selain itu, Jiang Nanan telah menunjukkan belas kasihan. Kalau tidak,
dia bisa dengan mudah menjentikkan lehernya karena perbedaan kekuatan mereka. Meskipun begitu, dia terbang ke udara dan bergabung dengan barisan orang yang berdiri di sebelah Penatua Suan setelah dilempar oleh Jiang Nanan. Su Sanxi memilih momen ini untuk bergerak. Dia memasuki keributan dari sisi lain Bei Bei, dan perisai Xuanwu penyu besarnya tiba-tiba tumbuh dalam ukuran dan secara bersamaan memblokir keterampilan dua Master Jiwa Agility dan Master Jiwa Tipe Kontrol. Ini dilakukan untuk membiarkan Bei Bei memusatkan seluruh kekuatannya pada serangan. Pada saat yang sama, hasil dari pertempuran antara Penatua Jiwa yang menggunakan tombak dan Bei Bei terungkap. Di depan guntur naga cakar Bei Bei, lawannya hanya bisa bertahan selama 3 detik sebelum dipaksa untuk bergabung dengan rekan satu timnya oleh sisi Penatua Suan. Penguasa jiwa di belakang tentu saja tidak hanya duduk dan menonton sementara Bei Bei dan yang lainnya melanjutkan serangan mereka. Dan dari mereka, tim terkuat adalah tim sementara Dai Huabin. Efektivitas Seven Treasures Glaze Pagoda Ningtian terungkap kembali. Dengan dukungannya, kekuatan Dai Huabin, Xie Huanyu, Wu Feng, dan Zulu semuanya dibesarkan oleh satu tingkat. Mereka berempat menyerang secara bersamaan, menembak ke arah Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao seperti panah, dengan Dai Huabin dan Xie Huanyu menjadi ujung tombak serangan itu sementara Wu Feng dan Zulu mengapit mereka. Huo Yuhao dan yang lainnya ada di belakang, sementara Bei Bei dan Jiang Nanan saat ini sedang bertarung. Akibatnya, sebuah lubang terbentuk secara alami di belakang formasi mereka. Huo Yuhao terdiam, lalu mengungkapkan senyum cemerlang ke arah Dai Huabin dan orang-orang lain yang menerjang ke arahnya. Saat itu, beberapa lusin sinar cahaya putih menyambar keluar untuk mencegat mereka. Dengan tujuan akurat deteksi spiritual Huo Yuhao, setiap jiwa rai sempurna mencegat gerakan Dai Huabin dan seluruh timnya. Di antara jajaran murid inti ini, orang yang terkuat dalam hal kekuatan tempur dan kekuatan ofensif bukanlah Bei Bei, juga bukan Su Sanxi. Sebaliknya, itu adalah orang yang baru saja melangkah melewati ambang pintu insinyur jiwa kelas 4, Hekaitu. Di bawah pangkat kaisar jiwa, insinyur jiwa akan memiliki keuntungan lebih dari penguasa jiwa dari peringkat yang sama. Selain itu, Hekaitu adalah murid pertama yang mewarisi Fan Yu dan karenanya menjadi salah satu yang terbaik di antara rekan-rekannya dalam hal pencapaiannya di bidang penciptaan alat jiwa. Ini bisa dengan mudah dilihat dari kekuatan alat jiwanya. Alat jiwanya setidaknya 20% lebih kuat daripada yang dibuat oleh insinyur jiwa dengan peringkat yang sama dalam kemampuan ofensif dan defensif. Bahkan Su Sanxi tidak yakin bahwa dia bisa selamat dari serangan habis-habisan Hekaitu secara langsung. Ketika berhadapan dengan seorang insinyur jiwa, seorang guru jiwa dengan peringkat yang sama hanya dapat melakukan satu hal, yaitu melakukan yang terbaik untuk mengonsumsi kekuatan jiwa lawan mereka agar memiliki kesempatan untuk menang. Bei Bei instan, Su Sanxi, dan Jiang Nanan merilis serangan mereka. Hekaitu sudah mengetahui mereka karena deteksi spiritual Huo Yuhao dan telah mengubah strateginya. Karena ini, mereka tidak khawatir tentang bagian belakang formasi mereka sama sekali. Paling tidak, untuk saat ini, tidak ada kesempatan siapapun menerobos rentetan senjata Hekaitu. Secara alami, dia tidak maha kuasa. Dengan kultivasinya saat ini, dia tidak berani terburu-buru melepaskan serangan jarak jauh. Kalau tidak, sia-sia saja kekuatan jiwanya. Insinyur jiwa yang tidak memiliki kekuatan jiwa setara dengan harimau tanpa taring. Alat jiwa stasioner secara alami pengecualian untuk ini, tetapi jika Hekaitu benar-benar berani menggunakan salah satu dari mereka dalam ujian, Fan Yu pasti tidak akan memaafkannya. Bentuk garis dan biaya. Seorang siswa tahun keempat membuat keputusan cepat dan berteriak saat dia memimpin. Dia juga tipe penatua jiwa tipe pertahanan, dan dia mendorong lengannya ke depan, menyebabkan mereka segera berkembang dan menjadi sangat tebal. Cincin jiwa umur 1000 tahun di sekujur tubuhnya berkedip-kedip, dan sisik tebal mulai terbentuk di lengannya.
Dia melangkah maju dan memblokir rentetan serangan Hekaitu. Meskipun ini adalah pertama kalinya mereka bekerja bersama, mereka adalah elit dari halaman luar Akademi Shrek. Bahkan satu peringatan saja sudah cukup untuk membuat mereka mengubah rencana mereka. Kelompok panik orang-orang yang bersembunyi di balik Soul Elder tipe pertahanan membentuk garis tertib dan menyerang ke depan. Tipe penatua jiwa tipe pertahanan ini secara alami tidak sebanding dengan Hekaitu, tapi dia mampu untuk sementara memblokir serangan yang terakhir dengan mengandalkan keterampilan pertahanannya. Yang perlu dia lakukan adalah membantu orang-orang di belakangnya mendekati kelompok Huo Yuhao. Hekaitu bereaksi dengan tenang, dan melanjutkan untuk menghentikan serangannya dengan tenang. Saat dia melakukannya, sebuah kuali besar menghalangi jalan tipe penatua jiwa tipe pertahanan. Salah satu keuntungan dari memajukan file tunggal adalah kenyataan bahwa jangkauan serangan yang harus ditahan oleh suatu tim akan sangat berkurang. Bahkan jika Hekaitu meluncurkan serangan lengkung, kekuatan destruktif dari serangan itu akan sangat berkurang. Namun, memajukan dalam satu file memiliki kelemahan juga. Misalnya, situasi mereka sekarang. Saat orang di garis depan diblokir, semua orang di belakangnya juga harus berhenti. Selain itu, situasi kacau yang melibatkan tabrakan orang-orang di belakangnya bisa terjadi. Orang-orang yang maju ke depan merasakan sedikit rasa pusing membanjiri pikiran mereka, dan sepertinya lingkungan mereka menjadi agak ilusi. Huo Yuhao telah mengaktifkan interferensi spiritualnya sekali lagi. Gangguan spiritual sama sekali bukan keterampilan yang tidak berguna. Meskipun itu tidak terlalu efektif, sedikit pusing yang disebabkan olehnya sering dapat mengubah situasi pertempuran. Selain itu, keuntungan terbesar dari keterampilan ini terletak pada kenyataan bahwa pengguna tidak akan mengalami serangan balik apapun yang terjadi. Mata vertikal besar tanpa suara muncul di ujung lain dari garis tertib dan mulai berkedip dengan cahaya keemasan menyilaukan. Saat Dewi kupu-kupu Radiant yang besar memeluk dan menyatu dengan mata vertikal, cahaya keemasan berkembang keluar. Perpaduan biru, ungu, dan emas membentuk lingkaran cahaya horizontal yang menyilaukan yang meninggalkan jalan emas yang cemerlang dimanapun ia melewatinya. Menyusul adegan fantastis terjadi, barisan teratur 12 murid inti langsung dicelup emas saat cahaya emas melewati mereka. Benar, mereka telah jatuh ke dalam skema Huo Yuhao sejak awal. Sebagai master jiwa tipe kontrol spiritual, hanya melepaskan deteksi spiritualnya tidak cukup. Dia mengendalikan aliran seluruh pertandingan. Terlepas dari apakah itu Dai Huabin, Xie Huanyu, Wu Feng, Ning Tian dan yang lainnya yang akrab dengannya, atau siswa tahun ketiga dan keempat yang tidak mengenalnya, sama sekali tidak ada dari mereka yang berpikir bahwa cincin dua itu dan duo cincin tiga akan dapat menimbulkan ancaman. Perhatian mereka telah diarahkan ke empat leluhur jiwa. Huo Yuhao mengandalkan ini, di samping kemampuan ofensif yang kuat Hekaitu, untuk memikat mereka menjadi satu baris. Kemudian, dia dan Wang Dong melepaskan keterampilan fusi kuat mereka tanpa ragu sama sekali. Jalan emas di tengah kemewahan Melayu. Bahkan Kaisar Jiwa 6 Cincin yang mencoba membunuh mereka beberapa hari yang lalu telah jatuh ke dalam perangkapnya. Jadi tentu saja para murid inti ini yang bahkan belum mencapai pangkat 4 cincin tidak memiliki kesempatan. Ketika ke-12 patung emas berdiri di sana, beberapa siswa dengan budidaya yang lebih lemah seperti saudara Lan dan Huang Cutian mulai jatuh ke dalam kondisi kritis. Penatua Xuan yang terkejut turun dari udara dan melambaikan tangan kanannya, menyebabkan sinar putih murni menyelimuti tubuh setiap siswa yang membeku. Setiap siswa yang mendarat dengan lembut jatuh ke tanah satu persatu. Para siswa 3 cincin relatif lebih baik karena mereka hanya dibiarkan dalam keadaan sangat berantakan dengan pakaian mereka terkorosi dan jiwa bela diri mereka disegel sementara. Sejumlah besar kekuatan jiwa mereka telah dikonsumsi oleh Golden Rod yang terkorosi. Namun, Grandmasters jiwa 2 cincin lainnya semuanya pingsan. Jika bukan karena Penatua Xuan bereaksi tepat waktu, ada kemungkinan bahwa hidup mereka akan berisiko.
Huo Yuhao dan Wang Dong tidak pernah berpikir bahwa jalan emas mereka akan seefektif ini dan terpana dengan efeknya. Di sisi lain, Bei Bei, Su Sanxi, dan Jiang Nanan juga telah berurusan dengan 6 lawan mereka. Mengesankan, arena duel jiwa hanya tersisa dengan 7 dari mereka. Dia Kaitu membuka mulutnya lebar karena takjub, dan begitu pula kelompok 3 Bei Bei. Keempat leluhur jiwa tidak pernah berpikir bahwa ujian akan benar-benar berakhir seperti ini. Langkah paling menentukan dalam pertempuran ini sebenarnya adalah Huo Yuhao dan Wang Dong. Selain itu, bahkan ada sepasang kembar di antara lawan mereka yang bisa melepaskan keterampilan fusi. Namun, kemuliaan mereka semua telah dibayangi oleh Huo Yuhao dan Wang Dong a Golden Road di tengah kemewahan Melayu. Dai Huabin tidak bisa berkata-kata. Sejak dia kalah dari Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao di final penilaian mahasiswa baru, dia merasa sangat tidak ditugaskan. Dia selalu merasa bahwa dia jauh lebih kuat daripada mereka bertiga. Namun, baru sekarang mereka menyadari bahwa evaluasi awal Du Weilun setelah memblokir kedua keterampilan fusi mereka tidak memihak. Jalan emas yang dibentuk oleh Huo Yuhao dan Wang Dong benar-benar sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan harimau putih Netherworld mereka. Meskipun Dai Huabin tidak mengerti mengapa ini terjadi, dia masih tahu bahwa dia telah benar-benar dan sepenuhnya hilang setelah mengalami penguapan setengah dari kekuatan jiwanya. Huo Yuhao dan Wang Dong saling melirik. Selain kebahagiaan, apalagi yang bisa mereka lihat di mata masing-masing? Kekuatan keterampilan fusi terkait erat dengan sinergi antara kedua pihak. Jalan emas mereka tidak lebih kuat dari harimau putih Netherworld dalam hal keterampilan jiwa yang digunakan, melainkan dalam hal tingkat kompatibilitas yang dimiliki oleh jiwa bela diri mereka. Kelangkaan keterampilan fusi 100% kompatibel bahkan lebih jarang daripada jiwa bela diri ultimate. Hanya saja, tidak ada yang bertanya kepada mereka tentang hal itu. Budidaya mereka terus meningkat. Setiap cincin jiwa Huo Yuhao diam-diam naik ke peringkat 4.200 tahun sementara Wang Dong telah mendapatkan tulang jiwa cahaya emas. Jika dibandingkan dengan hari mereka disergap, budidaya mereka telah meningkat pada tingkat lain. Selanjutnya, periode cooldown antara setiap penggunaan Golden Rod telah berkurang menjadi 3 hari. Meskipun semua kekuatan jiwa mereka akan terkuras dengan setiap penggunaan keterampilan, kemampuan pemulihan Golden Light Left Arm Bone saat ini membantu mereka berdua memulihkan kekuatan jiwa mereka saat mereka berpegangan tangan. Dengan kultivasinya, Penatua Xuan hanya perlu melirik untuk menilai keadaan saat ini. Ketika dia memastikan bahwa tidak ada yang terluka parah, dia santai. Dia kemudian melambai ke arah orang-orang di ujung panggung. Wang Yan, Mu Jin, dan guru-guru lainnya segera datang. Semua guru telah menyaksikan pertempuran tadi. Ketika mereka menatap Huo Yuhao dan Wang Dong, mereka merasa seolah-olah mereka sedang melihat dua monster. Bahkan di Akademi Monster ini, seharusnya tidak ada seseorang yang begitu mengerikan. Salah satu dari mereka memiliki 2 cincin, sementara yang lain memiliki 3 cincin. Namun, entah bagaimana mereka mampu mengalahkan 12 lawan yang budidaya mereka tidak kalah dengan mereka. Mereka yang telah dieliminasi dapat kembali. Kalian 7, tetap di belakang. Penatua Xuan menggigit kaki ayamnya ketika dia selesai. Di belakang kerumunan rambut acak-acakan yang menutupi wajahnya, sebuah cahaya aneh berkelip di matanya. Dia dengan hati-hati mengamati Huo Yuhao dan Wang Dong. Para siswa yang pingsan mampu mendapatkan kembali kesadaran dengan bantuan para guru. Banyak dari mereka mengungkapkan ekspresi tidak puas di wajah mereka ketika mereka sadar. Memang, banyak dari mereka bahkan tidak punya cukup waktu untuk menunjukkan potensi penuh mereka sebelum mereka dihilangkan. Karena itu, bahkan ketika mereka mendengar kata-kata Penatua Xuan, tidak ada dari mereka yang pergi. Sebaliknya, mereka semua diam-diam menatapnya. Penatua Xuan mengambil 1 gigitan lagi dari kaki ayamnya, lalu mendengus dan berkata, "Apakah Anda semua belum yakin?"
Jika Anda tidak yakin akan sesuatu di masa depan, Anda sebaiknya menunjukkannya dengan kekuatan Anda. Apakah Anda berpikir bahwa pertempuran kacau ini tidak adil? Apakah Anda berpikir bahwa itu tidak adil, bahwa Anda tidak dapat menampilkan semua kemampuan Anda di tengah-tengah semua orang itu, dan karena itu Anda tersesat dengan cara yang tak terbayangkan? Tidak ada murid inti yang menjawab, tetapi jawaban mereka jelas. Penatua Suan mengerutkan bibirnya dan melanjutkan, apakah itu benar-benar tidak adil? Dalam pertempuran yang kacau, setiap orang harus berjuang untuk diri mereka sendiri. Ketika Anda berada di medan perang, apakah Anda memiliki kemewahan memilih jumlah lawan yang harus Anda hadapi, atau kondisi pertempuran? Tidak, tidak. Namun, dalam pertempuran kacau seperti ini, Anda semua setidaknya memiliki titik awal yang sama. Dengan demikian, Anda tidak akan menemukan diri Anda dalam situasi yang tanpa harapan. Dengan pola pikir Anda saat ini, tidak ada di antara Anda yang memenuhi syarat untuk menjadi murid halaman batin. Sejujurnya, pertempuran kacau tidak adil ini adalah cara terbaik untuk menilai kekuatan Anda yang sebenarnya. Dalam pertempuran singkat yang kacau ini, saya dapat melihat seberapa baik Anda masing-masing berkolaborasi dengan orang lain, kekuatan pribadi Anda, dan bahkan karakter moral Anda. Ungkapan bahwa mereka yang bertindak sesuai dengan keadilan dan moralitas akan didukung secara luas adalah omong kosong. Jika Anda ingin bantuan seseorang, Anda harus memiliki hubungan yang baik dengan orang lain. Tentu saja, Anda masih membutuhkan kekuatan yang cukup. Namun, seseorang yang tidak bisa berkomunikasi pasti tidak berhasil. Sebuah ujian yang terdiri dari pertempuran kacau adalah hal yang sangat umum di halaman dalam. Jika Anda bahkan tidak bisa beradaptasi dengan situasi tersebut, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk seorang murid halaman batin? Tahukah Anda situasi paling sulit yang dihadapi para murid di halaman dalam yang dihadapi? Suatu kali, 12 murid halaman batin bertemu dengan 100.000 tahun jiwa ketika guru tidak hadir. 8 dari mereka tewas dalam pertempuran. Namun, 4 yang selamat sekarang berdiri di puncak di antara para murid halaman dalam. Salah satu dari mereka bahkan mendapatkan cincin jiwa dan tulang jiwa dari binatang jiwa yang berumur 100.000 tahun itu. Jangan salah berpikir bahwa semuanya akan baik-baik saja hanya karena Anda belajar di Shrek Academy. Jika Anda ingin menjadi kuat, Anda harus menghadapi situasi hidup dan mati beberapa kali. Nada bicara Penatua Suan sangat datar. Namun, kata-katanya mengandung sejumlah besar kekuatan spiritual yang menghantam hati para murid inti seperti palu. Kamu harus berhenti berpikir bahwa kamu akan menjadi murid halaman dalam hanya karena kamu telah berhasil menjadi murid inti dari halaman luar. Bahkan jika Anda berhasil menjadi satu, jangan menganggapnya sebagai sesuatu yang hebat, karena itu hanya titik awal. Titik awal yang dapat menentukan hidup dan mati Anda. Tahukah Anda apa hal pertama yang siswa lakukan ketika mereka menjadi murid halaman dalam? Mereka menandatangani kontrak hidup dan mati. Satu-satunya cara agar Anda dapat membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin adalah dengan membuang semua perhatian pada hidup dan kematian Anda. Hanya dengan begitu Anda bisa menjadi guru jiwa tingkat atas. Terlepas dari latar belakang keluarga Anda, begitu Anda menjadi murid halaman dalam akademi, Anda akan menjadi anggota asli Akademi Shrek. Itu berarti bahwa, sepanjang hidupmu, kamu akan membawa tanda Shrek Academy. Namun, pada saat yang sama, itu juga berarti bahwa Anda juga akan menghadapi bahaya fana setiap hari. Anda mungkin kehilangan hidup Anda kapan saja. Saat Anda masih berada di halaman luar, keamanan Anda pada dasarnya dapat dijamin. Namun, jika Anda berhasil memasuki halaman dalam, Anda akan menghadapi semua jenis ujian yang menakutkan. Apakah kamu tahu bagaimana Shrek Academy berhasil menjadi akademi nomor 1 di benua itu dan bagaimana itu tidak jatuh selama 10.000 tahun terakhir? Ini semua berkat upaya para murid halaman dalam. Sangat jarang ada lebih dari 50 murid di halaman dalam. Ini karena setiap tahun, seseorang meninggal. Nah,
Apakah ada yang masih memiliki pertanyaan? Suara Penatua Suan menjadi lebih dingin dari biasanya menjelang akhir. Berdasarkan pidatonya, para murid inti dari halaman luar telah melakukan kontak dengan dunia halaman dalam untuk pertama kalinya. Itu tidak memberi mereka harapan, tetapi agak membangkitkan mereka dan memberi mereka perasaan serius ketika mereka memikirkan tentang kemuliaan Akademi Shrek. Semua kebencian mereka sebelumnya menghilang ke udara. Setelah itu, semua murid inti yang telah dieliminasi menundukkan kepala mereka dan meninggalkan daerah duel jiwa satu demi satu. Setiap kata yang diucapkan Penatua Suan telah sangat terukir di hati mereka. Mereka tidak akan melupakan mereka selama sisa hidup mereka. Wang Yan membungkuk dalam-dalam ke Penatua Suan dan berkata, "Terima kasih telah mengajarkan para murid ini pelajaran penting." Penatua Suan meneguk alkohol dan dengan samar berkata, "Saya hanya menjelaskan kepada mereka bagaimana dunia bekerja." Pada saat itu, tidak ada yang memperhatikan bahwa matanya telah robek karena masa rambut acak-acakan yang menutupi wajahnya. Ketika ke-12 murid dari halaman dalam itu menghadapi binatang buas yang 100.000 tahun itu sendirian, dia adalah guru yang memimpin mereka. 8 dari mereka tewas dalam pertempuran itu. Ini adalah salah satu momen paling menyedihkan dan paling heroik dalam sejarah Akademi Shrek. Bahkan sekarang, dia tidak bisa tidak menyalahkan dirinya sendiri atas kecelakaan itu. Sejak saat itu, dia mulai minum banyak dan menyerah pada keputusasaan. Dia, yang pernah menjadi jenius nomor 1 Akademi Shrek, telah putus asa. Awalnya, dia seharusnya mengambil alih posisi Dekan Departemen Jiwa Bela Diri dan Master Paviliun Dewa Laut. Namun, mengingat kondisinya, Paviliun Dewa Laut tetap berada di bawah perintah Penatua Mu. Bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, rasa sakit yang dia rasakan masih terkubur dalam di lubuk hatinya. Tidak ada yang menyalahkannya atas kecelakaan itu. Namun, dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Saat ini, hanya Huo Yuhao, Wang Dong, Xiao Xiao, Bei Bei, He Kaitu, Susan Shi dan Jiang Nanan yang tersisa di dalam Soul Dueling Arena. Mereka bertujuh diam-diam berdiri berjajar. Tidak ada dari mereka yang mengganggu Penatua Suan, karena mereka semua sangat terpengaruh oleh suasana sedih. Meskipun mereka menang atas yang lain, hati mereka terasa sangat berat saat ini. Sampai sekarang, kemuliaan Akademi Shrek tidak pernah ada hubungannya dengan murid-murid halaman luar, yang banyak orang merasa aneh. Namun, mereka sekarang menyadari mengapa kemuliaan itu hanya dimiliki oleh halaman dalam. Murid-murid halaman dalam menggunakan darah mereka untuk mendapatkan kemuliaan mereka. Saat ini, api mulai membakar di hati mereka. Inilah yang disebut lewatnya obor. Mereka juga berharap untuk mewarisi sebagian kemuliaan halaman dalam. Bei Bei, Susan Shi, dan Jiang Nanan yang sudah menjadi siswa kelas 5 semuanya tenggelam dalam pikiran. Lagi pula, mereka sangat dekat memasuki halaman dalam. Penatua Suan perlahan berbalik dan berkata kepada 7 orang itu, "Anda masing-masing seharusnya sudah mendengar tentang 7 monster Shrek, kan? Di pintu depan akademi kami, Anda dapat menemukan patung-patung pendiri akademi, dan patung-patung dari 7 monster Shrek asli. Apakah Anda tahu bagaimana 7 monster Shrek asli mendapatkan reputasi mereka?" Pada saat itu, tidak ada dari mereka yang berpikir untuk mengganggu Penatua Suan. Mereka memilih untuk tetap mendengarkan dalam diam. Pada saat itu, kepala segitiga besi emas, Eagle Cat Flanders bermata 4, baru saja mendirikan Akademi Shrek, kata Penatua Suan dengan nada muram, namun tidak banyak guru, dan jumlah siswanya bahkan lebih sedikit dari jumlah guru. Karena itu, Dean Flanders mengusulkan agar akademi hanya menerima monster, dan mereka harus mengabaikan orang kebanyakan. Belakangan, ini menjadi slogan akademi. Meskipun demikian, menemukan monster bukanlah tugas yang mudah. Hanya ketika 7 monster Shrek yang asli muncul, akademi memiliki kesempatan untuk bangkit. Mereka mendapatkan gelar Seven Monsters Shrek karena beberapa alasan.
Salah satunya adalah karena mereka jenius mengerikan yang berasal dari Akademi Shrek. Selain itu, mereka juga satu-satunya siswa akademi saat itu. Namun, alasan paling penting, dan juga alasan yang menyebabkan akademi kita menjadi terkenal, adalah karena mereka mewakili akademi di turnamen Master Jiwa Elite Kontinental. Ketika turnamen dimulai, tidak ada yang memikirkan Akademi Shrek. Saat itu, akademi masih belum diketahui. Namun, 7 monster Shrek mengandalkan kekuatan mereka untuk mengalahkan semua lawan mereka dan menerobos ke final. Lawan yang mereka hadapi di final berasal dari Martial Soul Hall yang saat itu kuat. Dan kemudian, meskipun mereka lebih lemah dari musuh mereka, 7 monster Shrek masih berhasil mendapatkan kemenangan terakhir di bawah kepemimpinan Ancestor Tang San. Hari itu, fondasi yang akan memimpin akademi kita menuju menjadi akademi nomor 1 di benua itu akhirnya diletakkan. Pada saat yang sama, generasi pertama 7 Monsters Shrek menjadi terkenal. Untuk berterima kasih kepada generasi pertama dari 7 Monsters Shrek atas kontribusi mereka, akademi memilih grup baru 7 Monsters Shrek setiap 5 tahun. Ketujuh ini kemudian akan mewakili akademi di turnamen duel jiwa akademi tingkat lanjut yang diadakan setiap 5 tahun. Bagian elit turnamen diubah menjadi Soul Dueling Turnamen bersamaan dengan penampilan alat jiwa. Namun, peristiwa hebat ini memiliki arti yang berbeda dari masa lalu. Awalnya, Kekaisaran Sun Moon dikalahkan karena koalisi 3 kerajaan besar kita. Namun, 3 kekaisaran kami juga menderita kerugian besar. Selama beberapa ribu tahun sekarang, Kekaisaran Sun Moon telah melakukan yang terbaik untuk meneliti dan mengembangkan alat jiwa baru. Akibatnya, kekuatan mereka terus meningkat sebagai hasilnya. Pada akhirnya, ketiga kerajaan itu persis seperti namanya. 3 kerajaan yang berbeda. Mereka bertiga tidak memiliki pikiran yang sama. Jika Kekaisaran Sun Moon belum bergerak, itu karena mereka tidak dapat sepenuhnya meyakinkan diri sendiri bahwa mereka akan menang. Selama Akademi Shrek kita tetap berdiri, mereka tidak akan berani bertindak gegabah. Aku sama sekali tidak membual ketika mengatakan ini. Jika Kekaisaran Sun Moon benar-benar ingin mendominasi benua, yang mereka harus hadapi bukanlah Bintang Luo, jiwa surgawi, atau Kekaisaran Dowling, melainkan Akademi Shrek kami. Ini karena hanya akademi kita yang memiliki kekuatan untuk menyatukan 3 kekaisaran bersama-sama, dan membuat mereka melawan Kekaisaran Sun Moon. Hanya kita yang memiliki kekuatan yang cukup untuk berurusan dengan alat jiwa peringkat teratas Sun Moon Empire. Kekaisaran Sun Moon tidak akan berani meluncurkan perang skala penuh hanya untuk menguji kekuatan kita juga. Namun, mereka terus mencoba untuk menyelidikinya. Dan metode terbaik bagi mereka untuk melakukannya adalah melalui turnamen duel jiwa akademi tingkat lanjut. Oleh karena itu, lawan sebenarnya kita dalam turnamen ini adalah Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Empire.